Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umat-umatnya yang setia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak dapat berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan program kita, yaitu petik, yang merupakan singkatan dari pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya. Dan alhamdulillah ya kita sudah sampai pada ayat surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat yang kedua ya. Kita lanjutkan program kita petik pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Qala Ibnu Juraijin, ya berkata Ibnu Juraij, qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, dzalikal kitabu hadzal kitabu. Yang dimaksud dengan dzalika pada ayat ini adalah hadza ya, atau kitab ini ya, kitab yang sedang kita baca seperti itu. Wa kadza qala Mujahidun ya. Dan demikian pula Mujahid berkata ya, wa Ikrimatu dan Ikrimah, wa Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Jubair, wa Suddiyu dan As-Suddi, wa Muqatil bin Hayyan dan Muqatil bin Hayyan, wa Zaid bin Aslam dan Zaid bin Aslam, wa Ibnu Juraij dan Ibnu Juraij. Anna dzalika bi makna hadza, bahwasanya dzalika pada ayat ini itu bermakna ini ya. Wal arabu tuqaridu baina hadainil ismaini ya, dan orang-orang Arab itu biasa ya menukar ya, mempergantikan ya antara dua isim ini ya, min asma'il isyarah, dari isim-isim isyarah ya. Fayastamiluna kullan minhuma makanan akhar ya, sehingga mereka menggunakan keduanya ini menempati tempat yang lainnya ya. Maksudnya hada terkadang dimaknai dengan itu, dan dzalika terkadang dimaknai dengan ini, seperti itu ya. Wa hadza ma'rufun fi kalamihim, dan ini hal ini lumrah ya, biasa dalam bahasa mereka ya. Wal kitabu ya, Al-Qur'anu, dan yang dimaksud dengan Alkitab pada ayat ini adalah Al-Qur'an. Wa man qala, dan siapa yang berkata, innal murada bidzalikal kitabi, bahwasanya yang dimaksud dengan kitab dalam ayat ini al-isyaratu ila Taurati wal Injil, merupakan isyarat bahwa yang dimaksud dengan kitab pada ayat ini adalah Taurat dan Injil ya. Barang siapa yang berkata demikian,
kama hakahu ibnu Jaririn ya wa ghairuhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan selainnya, faqada ba'dan naja'ah ya. Maka sungguh dia telah menjauhkan diri dari kebenaran. Wa aghraqa fin naza'i ya, dan telah menenggelamkan diri dalam perselisihan. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi ya, dan membebani dirinya dengan sesuatu yang ia tidak memiliki ilmu tentangnya ya. Jadi Alkitabu pada ayat ini maksudnya adalah Al-Qur'an Al-Karim ya. Warroibu ya asyakku, adapun kata roib pada ayat ini maksudnya adalah asyak, yaitu keraguan ya. Qala Suddiyu an Abi Malikin, berkata As-Suddi dari Abi Malik, wa an Abi Shalih ya, dari Abu Shalih, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, wa an Murrah al-Hamdani ya, dan dari Murrah al-Hamdani, an Ibni Mas'udin ya, dari Ibnu Mas'ud, wa an Anasin, dan dari Anas, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari ya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la raiba fihi la syakka fihi ya, yang dimaksud dengan la raiba fihi pada ayat ini adalah la syakka fihi ya, tidak ada keraguan di dalamnya, seperti itu ya. Wa qalahu Abu Darda ya, dan berkata Abu Darda, wa Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas ya, wa Mujahidun ya, dan Mujahid, wa Sa'id bin Jubair ya, Sa'id bin Jubair, wa Abu Malik, dan Abu Malik, wa Nafi'un, dan Nafi' maula bani Umar ya, yaitu maula Ibnu Umar, wa Ata'un, dan Ata', wa Abul Aliyah, dan Abu Aliyah, Warrabi'u bin Anasin, dan Ar-Rabi' bin Anas, wa Muqatil bin Hayyan, dan Muqatil bin Hayyan, wa Suddiyu, dan As-Suddi, wa Qatadatu, dan Qatadah, wa Ismail bin Abi Khalidin, dan Ismail bin Khalid. Kesemuanya ini mengatakan hal yang sama, bahwa yang dimaksud dengan la raiba fihi adalah la syakka fihi ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abi Hatim berkata, la a'lamu fi hadza khilafan, saya tidak mengetahui ada khilaf dalam hal ini ya, saya tidak mengetahui ada yang berbeda pendapat tentang ini, seperti itu ya. Kita lanjutkan kembali. Wa minal qurra'i man yaqifu ala qawlihi ya, dan diantara ulama qiraah ada yang waqaf ya, atau berhenti ya pada kata la raib ya, wa yabtadi'u biqaulihi fihi hudal lil muttaqin, dan mulai lagi dengan bacaan fihi hudal lil muttaqin ya. Wal waqfu ala qauli ta'ala, dan sebagian ulama qiraah yang lain mereka waqaf ya pada kata la raiba fi ya, aula lil ayatil lati dzakarna ya, berhenti atau waqaf pada kata fihi la raiba fi ini lebih utama ya dibandingkan dari ayat yang kami sebutkan sebelumnya. Wali annahu yasiru qauluhu ya, karena dengan pembacaan yang seperti ini yasiru qauluhu hudan ya, kata hudan pada ayat ini menjadi gitu sifatan lil Qur'ani ya, menjadi sifat bagi Al-Qur'an. Wa dzalika ablagu min kauni fihi hudan ya, yang demikian ini
Waqaf pada kata la raiba fih, lalu langsung dilanjutkan langsung dengan hudal lil muttaqin, ablahu, ya ini lebih kuat ya dibandingkan kita mulai dari fihi hudan, atau maksudnya dibandingkan kita berhenti pada kata la raib lalu dilanjutkan dengan fihi hudal lil muttaqin, ya yang lebih kuat adalah kita berhenti pada kata la raiba fih dilanjutkan dengan hudan lil muttaqin, ya ai hudal lil muttaqin, ya seperti itu. Wa hudan, dan kata hudan yahtamilu min haitsul arabiyyati, ya kata hudan ini dari segi bahasa Arab, ya dari segi bahasa Arab memiliki bisa, ya bisa an yakuna marfu'an, bisa menjadi marfu, ya i'rabnya ala na'ti, ya sebagai naat atau sifat. Hudan ini bisa jadi dia marfu sebagai naat, wa mansuban alal hal, atau bisa juga dia ini beri'rab mansub yang berkedudukan sebagai hal atau keadaan, seperti itu ya. Jadi hudan, ya ini bisa dia dalam kondisi marfu sebagai naat dari Al-Quran atau sifat bagi Quran, wa mansuban alal hal, dan bisa juga beri'rab mansub, ya karena berkedudukan sebagai hal, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa qad qala Suddiyu, dan As-Suddi telah berkata, an Abi Malikin, dari Abu Malik, wa an Abi Shalihin, dan dari Abu Shalih, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, wa an Murrata al-Hamdani, dan dari Murrah al-Hamdani, an Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, wa an Anasin, dari Anas, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hudan lil muttaqin, maksud dari hudan lil muttaqin pada ayat ini yakni adalah nuron lil muttaqin, adalah cahaya, ya. Jadi kata hudan dalam ayat ini itu bermakna cahaya bagi orang yang bertakwa, ya. Wa qala Sya'bi, dan Asy-Sya'bi berkata, hudan minad dhalalah, yang dimaksud dengan hudan di ayat ini adalah petunjuk dari kesesatan. Wa qala Sa'id bin Jubairin, ya, dan berkata Sa'id bin Jubair, tibyanun lil muttaqin, ya yaitu penjelas, ya bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Wa kullu dzalika sahihun, ya, dan kesemuanya ini adalah benar, bahwa hudan itu bermakna cahaya, hudan itu bermakna petunjuk dari kesesatan, bahwa hudan itu bermakna tibyan, ya penjelas, ya penjelasan, lil muttaqin bagi orang bertakwa, wa kullu dzalika sahihun, semuanya ini benar, seperti itu ya. Kita lanjut kembali. Qala Muhammad bin Ishaq, ya Muhammad bin Ishaq berkata, an Muhammad bin Abi Muhammadin, dari Muhammad bin Abi Muhammad, maula Zaid bin Thabitin, ya maula Zaid bin Thabit, ya maula di sini adalah tuannya, ya tuannya Zaid bin Thabit, ya. An Ikrimata, ya dari Ikrimah, au Sa'id bin Jubair, ya atau dari Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, lil muttaqin, ya yang dimaksud dengan lil muttaqin adalah alladzina yahdharuna minallahi, ya uqubatahu, ya yaitu orang-orang yang berhati-hati, ya orang yang waspada, minallahi uqubatahu, ya waspada akan
hukuman ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimaksud dengan orang muttaqin adalah orang yang selalu menjaga diri, waspada dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fi tarki ma ya'rifuna minal huda, ya. Dalam meninggalkan apa yang mereka ketahui minal huda, berupa petunjuk, ya. Jadi kalau sudah diberitahukan bahwa ini boleh dan ini tidak boleh, maka mereka melaksanakan hal tersebut, petunjuk tersebut, begitu ya. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmatnya, fit tasdiqi bima jaa bih, ya, dengan jadi mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkan apa yang Allah datangkan berupa kitab atau petunjuk, ya. Seperti itu. Ini adalah pengertian lil muttaqin, ya, dari Ibnu Abbas, ya. Wa qala Abu Rauq, ya. Wa qala Abu Rauq dan berkata Abu Rauq ani Dhahaki, dari Ad-Dhahak, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas juga, ya. Lil muttaqin qala, yang dimaksud dengan al muttaqin, ia berkata al mu'minina alladzina yattaquna syirka bi, ya, yaitu orang-orang beriman yang menjauhi syirik kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'maluna bi ta'ati, dan mereka beramal dengan mentaatiku, kata Allah mentaati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, ya. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, dan berkata Sufyan ats-Tsaur, an rajulin, dari seseorang, anil Hasanil Basri, dari Hasan al-Basri, ya. Qauluhu lil muttaqin, firman Allah tentang lil muttaqin, qala, ia berkata, ittaqau ma haramallahu alaihim, ya, mereka menjauhi apa-apa yang Allah telah mengharamkan atas mereka, wa addau maftaradha alaihim, ya, dan mereka menunaikan, melaksanakan, ya, apa yang Allah wajibkan atas mereka, ya. Wakhtara Ibnu Jaririn, dan Ibnu Jarir memilih annal ayata ta'ummu dzalika kullahu, ya, bahwasanya makna ayat ini mencakup yang demikian seluruhnya, wa huwa kama qol, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ya. Wa qad rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah, ya, dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan min riwayati Abi Aqil, ya, dari riwayat Abu Aqil, Abdullah bin Aqil, ya, Abdullah bin Aqil, an Abdullah bin Yazid, ya, dari Abdullah bin Yazid, an Rabi'ah bin Yazid, ya, dari Rabi'ah bin Yazid, ya, wa Atiyah bin Qaisin, ya, dari Atiyah bin Qais, an Atiyah as-Sa'di, ya, dari Atiyah as-Sa'di, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin, ya, tidaklah seorang hamba akan mencapai derajat bertakwa hatta yada'a ma la ba'sa bih, hingga ia meninggalkan hal-hal yang tidak mengapa, hadaron mimma bihi ba'sun, ya, karena khawatir, karena menghindari hal-hal yang mengandung apa-apa, atau maksudnya dosa, ya. Apa maksudnya dari hadis ini, ya? Tsumma qala Tirmidzi, kemudian At-Tirmidzi berkata hasan gharib, ya. Jadi apa maksud dari hadis ini, ya?
bahwasanya seseorang tidak akan mencapai derajat takwa sehingga dia meninggalkan apa-apa yang boleh sebenarnya, tapi karena ada kekhawatiran akan dosa di dalamnya dia meninggalkannya, ya. Seperti contohnya, ya, ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang menerima makanan dari salah seorang budak, ya. Ketika Abu Bakar telah memakan dan menelan makanan tersebut, sang budak baru bercerita bahwa asal makanan ini dari mana, begitu, ya. Setelah Abu Bakar menanyakan dari mana asal makanan ini, maka si budak ini menceritakan asal muasalnya, yang ternyata di situ mengandung terdapat unsur penipuan, ya, sehingga sang budak ini mendapatkan makanan tersebut, ya. Nah, jadi dalam kasus ini Abu Bakar As-Siddiq tidak mengetahui sebelumnya, karena Abu Bakar As-Siddiq sendiri biasa menerima upah dari budak tersebut, ya, dari budaknya. Dari budak ini adalah budaknya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya. Sehingga Abu Bakar menerima seperti biasa, ya, seperti biasa beliau menerima setoran berupa harta, berupa makanan, dan beliau memakannya. Sehingga pada hari itu seperti biasa Abu Bakar As-Siddiq menganggap tidak ada masalah, gitu. Tapi ketika hari itu ternyata si budak menceritakan hal yang berbeda akan sumber dari makanan tersebut, sehingga ternyata sumber makanan itu didapatkan oleh si budak melalui unsur penipuan yang semestinya tidak mengapa, ya, karena Abu Bakar As-Siddiq bisa saja karena tidak tahu sudah di dalam perut, ya, mungkin bisa juga tinggal beristighfar, tapi tidak. Abu Bakar memilih untuk menusuk tenggorokannya, maksudnya mengorek tenggorokannya untuk dimuntahkan makanan tersebut, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh meninggalkan sesuatu yang nilainya tuh sebenarnya tidak mengapa karena ketidaktahuan, ya, tapi karena di situ kita tahu ada unsur yang haram atau subhat, maka ditinggalkan demi keamanan, seperti itu, ya, demi keamanan status. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis ini, seperti itu, ya. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wa qad qila, dan telah dikatakan, inna Umar bin Al-Khattab, ya, bahwasanya Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu an, ya, sa'ala Ubay bin Ka'ab, ya, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab anit taqwa, tentang takwa. Faqala lahu, maka Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar, ama salakta tariqan dza syaukin, ya, pernah enggak kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri, seperti itu, ya. Qala, maka Umar menjawab, bala, ya, pernah, ya. Qala fama amilta, ya. Lalu Ubay bertanya lagi, apa yang kamu lakukan saat melewati jalan yang penuh dengan duri? Qala, Umar menjawab, ya, sammartu wajtahattu, ya, saya sangat berhati-hati dan bersungguh-sungguh, ya, maksudnya fokus memperhatikan jalan tersebut, ya, karena khawatir terkena duri. Jadi bersungguh-sungguh, fokus, berhati-hati, ya, dalam melalui jalan yang berduri. Qala, maka Ubay menjawab, fadzalika taqwa, itulah yang dimaksud dengan takwa, itulah arti takwa, ya, kamu sangat-sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, ya, seperti itu, ya. Bahkan yang subhat juga ditinggalkan, ya. Wa qad akhadha hadzal ma'na Ibnul Mu'taz faqala, ya, Ibnul Mu'taz ini salah seorang penyair mengambil makna ini, ya, faqala, ya, dan lalu dia berkata dalam syairnya, khalli dzunuba shaghiraha, ya, tinggalkanlah, ya, dosa-dosa yang kecil. Khalli dzunuba shaghiraha, tinggalkanlah dosa-dosa yang kecil.
wa kabiruha dan dosa-dosa yang besar, zakat tuqa, itulah yang dinamakan dengan takwa. Wasna kamashin fauqa ardi syauqi, ya, dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri, ya. Yahdaru ma yaro, ya, yahdaru ma yaro, dia waspada dengan apa yang dilihatnya. La tahqironna shaghiratan, ya, janganlah engkau meremehkan dosa-dosa kecil. Innal jibala, sesungguhnya gunung-gunung, minal haso, ya, dari batu-batu kecil, ya, dari hal-hal yang kecil sehingga bisa menjadi besar, ya. Nah, demikian sahabat, ya, ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, program kita kali ini pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat yang kedua, ya. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan, ya, pengertian dzalika kitabu la raiba itu maksudnya apa, ya, hudan itu maksudnya apa, hingga muttaqin, ya. Jadi ada beberapa pendapat dan Rasulullah SAW, ya, mengatakan, ya, bahwasanya kita tidak akan mencapai derajat takwa sehingga kita meninggalkan hal-hal yang subhat, hal-hal yang mengandung dosa, walaupun tidak mengapa karena ketidaksengajaan, seperti itu, ya. Mudah-mudahan setelah mendengar tafsir ini, ya, kita semua bisa atau menginginkan, ya, untuk berusaha menjadi orang-orang yang muttaqin dengan meninggalkan hal-hal yang mengandung dosa atau subhat, meskipun sesungguhnya tidak mengapa dalam hukum karena misalnya ketidaksengajaan atau keterpaksaan, tapi yang lebih afdol adalah meninggalkannya. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita kali ini, kita sempurnakan dengan doa penutup majlis, dan alhamdulillah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita berharap kita semua, ya, dapat berusaha dengan keras, dan mudah-mudahan, ya, Allah bimbing kita, Allah arahkan kita untuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.